Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Kali ini saya dapat tugas dari Bapak Negara, yaitu Bapak saya sendiri, disuruh pergi ke sawah, terus disuruh ngecek padi. Kebetulan padinya itu sudah mulai berbuah. Nah, selain saya harus ngejagain padi biar nggak dimakan burung pipit, saya juga disuruh buat ngoret galang sama orang tua saya tuh gitu. Jadi ini tugas dari badan. Kalau tugas dari Bapak Negara itu nggak boleh dibantah, harus diturutin, nanti marah. Dan padinya kebetulan sekarang udah menginjak ke 3 bulan, dan biasanya kalau padi udah mulai 3 bulan itu padinya udah mulai berbuah. Nah, memang tergantung, biasanya kalau musim orang lain itu tidak panen, terus misalkan yang sawahnya itu intinya berbeda, berbuahnya itu berbeda, biasanya banyak burung pipit yang makan. Jadi tugasnya sekarang adalah ngoret galeng sambil nungguan pare supaya ulah tuh burung pipit. Kalau nanti parenya tidak ditungguan, dimakan burung pipit, nanti panennya bakal jelek karena banyak dipaling oleh burung pipit gitu. Ini galengannya juga, makanya saya mau koret karena udah mulai jukut, jukutnya udah mulai tumbuh tuh, sebuah rumputnya udah besar. Jadi harus dikoret satu-satu lah. Mudah-mudahan gaitnya melocon, parah ya, gaitnya melocon teman-teman. Rumah, jadi memang banyak sekali aktivitas yang dilakukan, salah satunya pergi ke sawah gitu. Dan desa itu sebenarnya adalah desa itu sangat banyak, sangat berpotensi sekali berbicara tentang pertanian gitu. Dalam hal pertanian di desa segala sesuatu bisa dilakukan dan banyak lahan kosong. Kalau misalkan kita orang desa bisa memanfaatkan, sebenarnya orang nggak perlu ke kota kerja, itu cukup di desa aja bisa kaya itu. Nah, tinggal sekarang SDM yang ada di desa itu mumpuni atau enggak itu. Terkadang memang SDM-nya ada, sumber daya manusianya itu ada, tetapi memang banyak faktor yang menghambat, mengurangi, sehingga terkadang di desa itu kan susah mau ngapa-ngapain, terkadang susah gitu. Sehingga orang di desa itu cuman hanya, kalau petani misalkan hanya sebatas ya udah padi aja. Sebenarnya banyak banget lahan atau banyak banget hal yang bisa diolah dalam bidang pertanian gitu. Cuman yaitu di desa kan banyak hambatan, apalagi kalau misalkan jauh dari kota, tentu fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk pertanian itu kadang susah kayak gitu. Apalagi kalau di pegunungan, kayak semacam di sini kan pegunungan, lahan itu banyak, cuman memang terkadang susah ininya ngegarapnya.
karena tempatnya misalkan apa gunung dan sebagainya. Dan bagi saya tuh desa itu adalah tempat dimana selain indah, selain asri tempatnya, ya kalau untuk dijadikan sebagai alat apa namanya untuk mencari nafkah, cari uang buat usaha banyak di desa itu. Cuman terkadang kan kita gengsi menjadi seorang petani itu, terkadang kita gengsi apalagi anak muda karena turun ke sawah dan sebagainya, padahal tidak seperti itu. Menjadi seorang petani kalau kita mampu mengolah dan paham tata cara bagaimana kita proses misalkan nanam padi biar bagus dan sebagainya, bakal lebih sukses menjadi seorang petani sebenarnya tanpa harus ke kota gitu. Cuman ya itulah, kadang kita kalau masih muda itu gengsi ya. Tidak dibungkiri, saya juga sama seperti itu. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Dan banyak orang yang sekarang tinggal di kota misalkan pulang ke desa dan mereka pun mulai turun lagi menjadi seorang petani. Karena kenapa? Padi itu kalau sekarang kayak sekarang misalkan musim corona, emang oke lah secara dampak jual beli padinya itu misalkan padinya harganya turun gitu. Tetapi kalau dalam segi pendapatan nggak ngaruh, padi tetap aja tumbuh dan beranak. Nggak ngaruh padi misalkan bakal nurun, punah dan sebagainya, enggak. Beda halnya kan kalau kita misalkan kerja jadi buruh atau jadi apa, itu pastinya efek. Menjadi seorang petani itu enggak. Ya waktunya panen tetap panen gitu. Dan tidak ada berhentinya. Kayak gitu. Nikmat lah menjadi seorang petani itu, nikmat. Kayak gitu. Pengen pisang ya tinggal bikin atau tinggal nanam. Pengen singkong tinggal nanam. Pengen daun singkong ya tinggal nanam. Kan gitu. Bener gak? Cuman ya itu, kita harus juga punya sampingan. Ya itulah intinya, nggak capruk lah, saya mah ngomong nggak capruk. Penting ini mah beriurian.